yang kalian ketahui tentang hadis mutawatir dan hadis ahad? Sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh sangat banyak perawi di setiap tingkatan sanad, dan secara adat mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Dalam hadis mutawatir, jumlah perawinya begitu banyak dari generasi sahabat, tabi'in, sampai pengumpul hadis, sehingga berita tersebut diyakini pasti benar dan berasal dari Nabi. Selanjutnya ada syarat-syarat mutawatir menurut para ulama. Yang pertama itu diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatan sanad. Yang kedua ada para perawi mustahil bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga ada isi berita berdasarkan panca indera, bukan opini. Selanjutnya ada pembagian hadis mutawatir. Yang pertama itu ada mutawatir lafzi, yaitu hadis yang lafaznya sama secara jelas pada banyak riwayat. Yang kedua ada mutawatir maknawi, lafaznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Yang ketiga itu ada mutawatir amali, yaitu perbuatan Nabi yang dilakukan terus-menerus oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada hukum hadis mutawatir. Yang pertama ada diterima 100% kebenarannya. Yang kedua ada menghasilkan keyakinan yang pasti. Yang ketiga ada wajib diamalkan dalam segala aspek agama termasuk akidah, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya ada pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir. Artinya riwayatnya lebih sedikit tetapi tetap bisa diterima bila sahih. Hadis ahad bisa diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, dan beberapa orang selama tidak sampai pada batas mutawatir. Pembagian hadis ahad yang pertama itu ada hadis masyhur, diriwayatkan minimal 3 orang dalam setiap tingkatan sanad. Yang kedua ada hadis aziz, paling sedikit diriwayatkannya 2 orang dalam satu tingkatan sanad. Yang ketiga ada hadis gharib, diriwayatkan oleh 1 orang dalam salah satu tingkatan sanad. Lanjut kesimpulan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi terpercaya sehingga mustahil mereka berdusta. Dan hadis ini menghasilkan keyakinan pasti. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak mutawatir, namun tetap dapat dijadikan dasar hukum apabila terbukti sahih. Pemahaman kedua jenis hadis ini penting karena kita dapat mengetahui kualitas suatu riwayat dan kedudukannya dalam hukuman Islam.